Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-amwalul lati talzamu fiha az-zakah. Al-amwalul lati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. An-na'amu wan-naqdani wal-mu'asyaratu wa amwalut tijarati war-rikazu wal-ma'dinu. Qala al-musannif al-amwalul lati talzamu fiha az-zakatu. Harta-harta ini pembahasan lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang zakat. Kata musannif, harta-harta yang wajib dizakati itu ada 6 macam, sittatu anwa, 6 macam. Nah, berarti kalau berdasarkan kitab ini aja, selain yang 6 macam ini kada wajib. Karena apa? Karena yang 6 macam ini aja. Selain daripada ini kada wajib. Nah, jadi dalam syariat, hukum syariat, harta itu diklasifikasikan bentuknya. Ada yang nilainya yang bertumbuh, ada yang memang itu tumbuh sendirinya gitu. Ada yang karena faktor panennya macam-macam untuk harta. Tetapi kalau berdasarkan dari kitab ini Kasyifatus Syaja Safinatun Najah ini, maka harta yang diwajib dizakati itu hanya 6. Berarti yang di luar daripada itu kada masuk harta yang wajib dizakati. Cuma memang kalau ukuran hari ini pembahasan kontemporer itu ada perubahan dan pergeseran. Cuma ini yang fikih klasiknya dulu bahwasanya harta zakat itu ada 6 sittatu anwa. Nah, kenapa jadi syariat itu mengurus masalah harta ini? Karena memang harta ini adalah bagian daripada kehidupan di dunia. Nah, jadi segala hal yang kita lalui di dunia ini itu ada nilai ibadahnya, ada hitungan ibadahnya, ada ukurannya. Nah, makanya Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, jadi patokan selama 24 jam itu karena cara manusia menjalani hidup. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu. Dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan itu juga diatur oleh syariat. Makanya syariat Islam ini mencakup segala hal dari kehidupan termasuk harta. Jadi ada yang diatur, tidak ada yang terlewatkan. Itu sudah secara global itu Al-Quran, secara khususnya itu adalah hadis Nabi gitu. Nah, kalau itu masalah baru bang, masalah hanyar yang zaman Nabi itu kadada, nah maka itu ngarannya ulama berijtihad atau mengkias masalah-masalah yang sudah ada. Nah itu. Jadi kadada istilah belum diatur nih kadada. Jadi seberataan di kehidupan kita ini sudah ada yang diatur. Nah paling yang ada itu kita belum tahu aturan mana yang paling cocok. Nah itu aturan mana ini yang paling cocok. Misalnya yang dahulu itu kadada, Misalnya yang paling sederhana adalah waktu Nabi hidup dan di masyarakat Arab itu makanan pokoknya adalah gandum. Dan ini kitab ulama itu selama ratusan tahun wajib zakat fitrah itu ya pakai gandum maksudnya. Karena makanan pokok di sana itu adalah gandum. Nah, ketika sudah sampai di Indonesia dan makanan pokok di Indonesia ini bukan gandum, yaitu beras, tentu para ulama memberikan perhatian. Oh, berarti apa nih yang cocok nih zakat fitrah? Gandum jualah dipaksa, jelas kada kawa karena bukan gandum. Nah, maka para ulama berijtihad dan mengkias zakat fitrah itu dengan beras. Nah, di kita dengan beras, di sana pakai gandum. Adalah hadis Nabi berfitrah pakai beras, jelas kada mungkin ada.
Kada mungkin ada. Kenapa? Karena Nabi kada hidup di Indonesia. Nah, ini masalah yang baru. Berarti jar Nabi ini kada ada mengatur zakat pakai fitrah. Bukannya kada mengatur, tetapi Nabi sudah mengatur. Cuma yang detail sama yang kayak itu, ya ini jelas kada ada itu. Itu. Jadi segala permasalahan itu ada rumus-rumusnya untuk menyelesaikannya itu. Nah, yang ada tuh apa? Yang ada tuh mungkin belum ketemu kan jawabannya, masih ragu-ragu ini yang cocok atau kayak apa. Nah, termasuk yang diatur ini adalah masalah harta. Wajiblah kita bisa harta, jelaslah untuk hidup. Makanya seorang suami itu wajib menafkahi istri. Jadi bilanya kada berharta, maka ada hak yang terabaikan. Tuh. Bolehlah bisi harta sebanyak-banyaknya, kada masalah. Tetapi ada peraturan dari syariat yang harus dipatuhi. Nah, bagi yang banyak bisi harta, maka ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. Jadi ada masalah. Yang pertama apa? Ya ini zakat. Kita bisi harta banyak, maka yang wajib kita keluarkan lah adalah zakat, itu yang wajib. Lalu apa lagi? Lalu segala hal yang berhubungan dengan harta yang ini istata'a ilaihi sabila, ada kemampuan, dan maksud kemampuan ini adalah materi dan harta, maka masuk dalam kategori itu. Jadi misalnya kita banyak bisi harta, itu yang jelas benar zakat itu pasti sudah. Selain zakat apa lagi? Selain zakat lagi haji dan umroh, itu yang wajib. Selain itu adalah yang wajib lagi secara umum, ada lagi itu aja yang wajib. Nah, kalaunya yang sunat atau dalam kondisi-kondisi tertentu, nah itu bisa berubah. Maksudnya kayak apa gerang? Dihiga rumah kelaparan kada ada dimakan. Nah, itu berarti bersedekah itu hukumnya wajib. Bersedekah itu hukumnya sunat. Bahadiah hukumnya sunat. Hibah hukumnya sunat. Wakaf hukumnya sunat. Apalagi infak hukumnya sunat. Tetapi dalam beberapa kondisi tertentu yang sunnah tadi bisa berubah jadi wajib. Nah, ada orang kelaparan dasar di parak rumah, wajiblah itu. Nah, wajib. Maka asalnya sunat. Iya, asalnya sunat, tapi berubah jadi wajib. Nah, itu. Apalagi misalnya orangnya yang kada makan tadi berpotensinya bisa jadi berubah agama itu. Nah, ini wajibnya ini jadi bertambah berlipat. Itu yang wajib. Lalu apalagi ada yang sunat-sunat. Jadi yang wajib paling kada zakat lawan haji. Kalaunya zakat ini setahun sekali aja. Kalaunya haji itu seumur hidup sekali. Umrah berarti sama. Kadang alih sebujurannya. Kada yang tiap hari. Adalah kewajiban harta yang belum tertunaikan. Kada secara umum zakat lawan haji aja. Yang setiap hari itu apa? Ya tadi menafkahi keluarga, itu aja yang hari-hari wajib. Selain itu belum masuk kewajiban. Sudah. Lalu apalagi selain yang wajib itu ada yang sunat-sunat yang berhubungan dengan harta. Salah satunya apa? Ini yang terdekat dengan kita. Satu, apa ngarannya nih? Berwakaf, infak, gesan masjid, membangun masjid, itu masuk kategori pertama. Lalu yang kedua itu yang kita hampir nih waktunya, yaitu adalah kurban. Nah, bahasa Arabnya adalah udhiyah. Nah, itu kurban. Ini hukumnya sunnah juga, dan itu ada hubungannya dengan harta. Bilanya ada duit, sunnah, nah itu disunahkan untuk berkurban. Selain itu, jadi ada infak tadi, ada kurban, ada akikah. Nah, akikah ini juga hubungannya dengan harta. Jadi misalnya kalau ada orang banyak bisi harta atau duit, itu rumusnya nyaman aja. Nah, apa-apa yang ibadah berhubungan dengan harta.
Sembahyang ini ada hubungannya lawan harta lah. Secara langsung kada, cuma secara kada langsung baju yang dipakai itu jelas ada hubungannya lawan harta. Puasa adalah hubungannya lawan harta. Secara secara langsung ada, cuma tidak langsung bersahur lawan berbuka. Kamu yang ada duit gasan bersahur, kada kan dimakan. Kada ada duit gasan buka di masjid, Bang. Maksudnya apa ngarannya nih? Ketika kita memiliki harta itu ada pos-pos yang harus ditunaikan. Karena apa? Karena harta ini termasuk yang nanti ditanyakan di akhirat. Jadi bahasa Nabi itu kepada orang-orang yang kaya itu, jadi ada orang miskin, sahabat Nabi ini miskin. Nabi, kami ini miskin, ada duit kada kawa bersedekah kaya sahabat lain yang sugih. Adalah amalan yang kau menyayangi buhan sidin itu. Ada jar Nabi membaca tasbih 33 kali, ini sembahyang wajib, membaca alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali. Nah itu dibaca tuh luar biasa dah, kayak menyayangi sedekah buhannya. Sudah digawe. Esok harinya lah, beberapa hari kemudian nang sahabat tadi yang artapi berduit tadi datang pulang Nabi jar. Sakanya buhan sidin nang berduit ini menggawe juga apa nang kami gawe. Kayak apa? Jawaban Nabi adalah zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan terserah Allah Ta'ala. Karena apa? Masalah sugih atau kada itu Allah yang mengatur. Cuma ini rumusnya, bilanya perannya di dunia ini sebagai orang sugih berduit, itu berarti ada kewajiban yang harus ditunaikan. Ada ibadah-ibadah sunnah yang bilanya kada digawe sayang, maka bisa harta itu. Lalu bilanya yang kada masuk kategori yang itu, berarti orang yang kedua. Orang yang kedua ini apa? Bilanya zakat itu ada muzaki, maka bagian yang mustahik. Nah itu. Ini Bang apa hukumnya? Ya ini kada wajib apa-apa, kada ada masalah. Contoh misalnya yang zakat, ya kada ada duitnya, kada cukup, wajib lah zakat kada dah. Berdosa lah, kada berdosa juga. Ya belum sampai hitungan. Yang berdosa itu bila sampai hitungan sudah kada dikeluarkan zakatnya, itu yang berdosa. Tapi bilanya dasar belum sampai, duitnya pas-pasan, kada ada berdosa apa-apa. Kada ada masalah. Jadi adil aja tuh Allah manokan. Bahkan jadi ukuran pahala itu bukan dari jumlahnya, tapi dari persen. Maksud persennya itu kayak ini nah. Maksud persen. Misalnya ada orang diisi duit di kantong 100.000 aja. 100.000 aja. 100.000 aja di kantong, ada lagi ditanya 100.000. Lalu menyumbang gasan pembangunan masjid 50.000. 50.000 warna biru kayak itu. 50.000. Standar lah itu. Itu sebujurannya nilainya yang disumbangkan itu adalah 50% dari duit yang dimiliki. Banyak lah tuh, banyak benar tuh. Duit 100.000 aja. Misalnya upah batukang kah apakah kata sehari 100.000. Lebih Bang daripada itu. Pokoknya 100.000 lah. 50.000 itu berarti 50% sudah yang disumbangkan. Sedangkan zakat itu paling banyak itu adalah zakat apa ngarannya nih? Ada pertanian 10%. Ada yang bisa lebih daripada itu. Cuma yang jelas paling banyak zakat itu 2,5%. Emas 2,5%, perak 2,5%, perdagangan 2,5%. Sedikit aja tuh nominalnya. Berarti ketika ada orang menyumbang sampai 50% tuh banyak benar dah. Melebihi ambang batas sudah pemurah. Sudahlah. 50%. Itu ketikanya kada berduit. Orang yang kedua di kantong ada 1 miliar. Di kantong ada 1 miliar. Berarti ketika orang ini menyumbang 100 juta. Nah, berarti berapa persen? 10%. Secara nominal itu berarti hitungan dunia lah. Lebih banyak orang kedua daripada orang yang pertama. Tapi sebujurannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala
persenannya banyakan orang yang pertama. Karena apa? Karena itu 50%. Nah, itu. Cuma jangan dibalik-balik nih. Dibalik-balik. Wah, 100 juta lah 10% aja nih. Mulai itu baik 10 juta aja. Katanya pada sedikit juga persenannya. Ada kayak itu lain. Cuma maksudnya ini adalah ketika kita dalam posisi yang masih belum berduit gitu, kesempatan dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berjihad bi amwalihim dengan harta itu besar. Nah, apalagi orang yang menunaikan zakat ini. Nah, ini kenapa? Karena ini bagian dari kewajiban. Jadi kewajiban. Makanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menaruh perhatian besar terhadap zakat karena ini bagian daripada kewajiban. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan zakat dan sholat ini berdampingan. Kalaunya sembahyang itu as-salatu ikhlasun lil ma'bud. Salat itu adalah sebuah keikhlasan untuk yang disembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat ini adalah ihsanun lil abid. Sedangkan zakat ini adalah kebaikan kita kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jarulun pertemuan sebelumnya, zakat itu sebenarnya adalah harta orang yang kebetulan ada di kantong kita. Nah, yang itu harus kita kembalikan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang mustahik zakat, yang 8 golongan tadi. Nah, dan harta zakat ini kan tertentu cuma ada beberapa macam, dan ijtihad ulama di hari ini kontemporer itu banyak bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama yang jadi bahasan klasik dan sampai sekarang itu masih dibahas adalah semalam ada sambat sudah zakat binatang ternak. Nah, ini jelas ya dalam hadis itu binatang ternak itu hanya kambing, sapi dan unta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah an-naqdani. An-naqdani ini artinya emas dan perak. Emas dan perak. Jadi dahulu itu memang duit itu terbuat dari emas lawan perak atau. Jadi dinar itu duitnya tuh terbuat dari emas, dasar emas. Dirham itu dasar diolah dari perak. Nah, itu. Kalau kita kan duit hari ini dari kertas khusus gesan duit. Nah, kalau yang di zaman itu dinar itu dasar terbuat dari emas itu. Nilainya 1 dinar dan itu tuh emas. Ibarat di lebur itu emas itu nah. Jadi ini ulama ini kan memeriksa di museum-museum. Memeriksa museum. Jadi di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ini salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Nah, maka ada salah ini pertama kali yang mengenalkan duit umat Islam gitu, yang mengulah mencetak. Kan zaman Khulafaur Rasyidin itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, empat lah. Nah, imbah itu ganti ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Diganti anak Sidin Yazid bin Muawiyah. Nah, imbah diganti Yazid bin Muawiyah ini sampat setumat Abdullah bin Zubair. Nah, lalu Abdul Malik bin Marwan, khalifah kaum muslimin. Zaman Sidin ini yang baulah duit. Nah, jadi di museum ada tetamu, museum itu di Eropa Bang itu. Ini mungkin pas lagi penjajahan kah atau pas lagi perang salib kah dibawa ke museum situ. Jadi diperiksa duit dinar yang masih ada tuh. Nah, jadi hari itu masih ada lagi duit dinar bahari itu. Jadi dihitung-hitung. Jadi duit dinar yang ada itu 1 dinarnya itu sekitar 4,25 gram. Nah, zakat emas itu adalah asyruna dirhaman, 20 dinar. Nah, hitung kali 4,25 nih kali 20 itu hasilnya adalah 85 gram emas. Nah, itu yang ukuran emas tadi. Jadi di hadis Nabi itu memang bukan gram, karena zaman Nabi itu kadeda yang ukuran gram tuh kadeda. Mbah Bang ya Pak, makanya tadi ulama merumus-rumus yang paling cocok kalau hitungan wah ini apa kayak itu. Yang paling masyhur ada kita wah ini kan hitungannya gram. Nah, maka dirumuskan tadi 1 dinar itu ternyata 4,25 gram. Jadi di dasar ditimbang duit yang ada yang tersisa peninggalan bahari
dikaliakan ya tadi hasilnya dapat 45 gram emas. Kalau perak Bang, nah perak ini memang terbanyak. Perak itu kurang lebihnya 595 gram perak. Kamu cincin rencok orang pernikahan itu dikit ya. Banyak lagi perak. Jadi 595 gram apa ngarannya nih perak. Nah, kalau duitnya dahulu itu sekitar 200 dirham. 200 dirham. Jadilah zaman Nabi itu stabil sampai jadi kayak ini 20 dinar itu kan wajib zakat. Wajib zakatnya 2,5%. Nah, perak itu 200 dirham. Ulangi lah. Zakat emas itu nisab zakat emas 20 dinar. 20 dinar. Kalau nyawa ini kurang lebih 85 gram emas. Nah, perak itu wajibnya adalah 200 dirham. Jadi 1 dirham itu, duit dirham bahari itu dasar terbuat dari perak. Dasar dari perak. Nah, kalau nyawa ini 200 dirham itu kurang lebih 595 gram. Nah, di zaman dahulu itu 20 dinar itu nilainya sama lawan 200 dirham. Stabilnya saya itu 20 dinar itu sama lawan 200 dirham. Jadi zakatnya itu sama 2,5% dan itu nilainya sama. Nah, wah ini itu terselisih. Harga emas dan perak kita tuh terselisih. Kada sama lagi kayak dahulu. Harga 85 gram emas lawan 595 gram perak kada sama. Nah, kada sama. Makanya kalau bepandir masalah zakat ini ada hubungannya lawan ekonomi kita seberatan itu Coba kita lihat konsep ekonomi di zaman Nabi itu kayak apa jadi umat Islam itu sampai kau menguasai, kayak apa cara memikirkan duit tuh sekira itu jadi kau stabil tuh sampai kayak apa apa ngarannya nih zakat itu bisa mensejahterakan. Itu ada rumusannya gitu. Yang kita ini kadang kada sampai ke situ memikirkan. Kita tuh yang penting menunaikan zakat wajib gugur dah. Kada yang sampai ke faktor ekonominya itu Kenapa jadi sampai zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu orang ngalih bayar zakat karena rata-rata mental masyarakatnya itu sudah mental muzaki. Nah, ada ulun rasa cukup aja itu aja. Nah, sampai saya itu bukan ada orang miskinnya, cuma mental orang waktu itu banyak yang kada hakun menerima zakat bukan sombong, ada merasa sudah cukup. Nah, itu waktu masa zaman keemasan Islam itu. Dan itu sebenarnya banyak kita yang kada tahu. Jadi ketika berbicara zakat ini tentu ada kaitannya lawan kajian sejarah kayak apa zakat itu mengolah sejahtera, kayak apa zakat waktu itu menstabilkan perekonomian gitu. Karena memang zakat ini ibaratnya menghumungi orang yang kada berduit. Bahasa ini tuh ada juga cintanya lah itu. Nah, makanya zakat ini beda lawan sedekah. Kalau zakat itu wajib terang-terangan, bahkan berspanduk Bapak. Makanya yang kada hakun bayar zakat itu ditandai. Jadi memang ada listnya. Jangan ibarat kita ini tuh rumahnya berstiker. Oh, ini wajib zakat, ini ada itu. Jadi petugas zakat tuh tinggal ambil aja lagi. Nah, zaman Nabi itu memang kayak itu. Wajib ketahuan. Beda lawan sedekah. Nah, sedekah ini pilihannya dua. Bisa terang-terangan, bisa sedekah sir. Dalam hadis Nabi yang sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, nanti ada 7 golongan hari kiamat di padang mahsyar. Di padang mahsyar kumpulan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kumpulan berataan itu kada kenaungan la yudhil yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali Allah yang menaungi. Nah, ada 7 golongan yang akan dapat kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus. Salah satunya adalah sedekah sir tadi. La ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh.
Sampai-sampai ini perumpamaan dari Nabi aja bang, bersedekah tangan kanan, tangan kiri kada tahu, saking rahasianya sembunyinya. Jadi ada salah satu cucu Nabi ngaran Sidin Ali Zainal Abidin. Sidin ini amaliyahnya salah satunya lah selain sembahyang mengaji belajar itu Sidin sedekahnya sir itu. Sedekah sirnya tuh kayak ini di kampung terus Sidin tiap malam memberi orang miskin ini beras berapa liter itu tiap malam berinya. Kada tahu bertahun-tahun orang nih kada tahu memberi siapa karena memberi malam. Bahari itu bilanya malam dasar kadap belum ada lampu kan, lampunya terbatas. Sudah lalu ketahuan maka Sidin yang menyumbang memberi ini pas Sidin meninggal Sidin kadede lagi hari-hari ini nak kadede lagi nang menyumbang kenapa kadede lagi ini di muka rumah. Nah Sidin sekalinya ini yang sedekah beda lawan zakat tadi memang harus terkontrol ketahuan. Kalau nya sedekah nah itu pilihan, boleh jahar boleh sir sembunyi-sembunyi, ini pilihan sedekah nang mana yang rasa cocok nang rasa nyaman sama-sama aja nih bagus kayak gitu. Ini yang pengarannya nih hal yang berhubungan dengan harta. Jadi ada ibadah tipenya kayak sembahyang, itu ibadah badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga ibadahnya yang dengan harta. Maka orang-orang yang mendapat yang zalika fadlullah yu'tihi may yasha, ini bagaimana supaya harta yang didapatnya ini memang bisa menjadi sangat bermanfaat, efisien, benar, itu tetap harus belajar. Kenapa gerang? Karena bilanya harta ini kada digunakan dengan baik dan benar, karena hari kiamat atau di dalam kubur itu malah menjadi batu sandungan. Orang yang hartanya pas digunakan itu apa? Sedekatin jariyah, jadi sedekah jariyah. Ada tabungan masa depan sampai ke akhirat itu. Apalagi wakaf. Jadi bilanya ada orang si duit diwakafkan tanahnya ini, gasan masjid kah, gasan madrasah, gasan pesantren kah, itu diwakafkan, hartanya terus mengalir, pahala menyumbangnya tadi, walaupun orangnya sudah di dalam kubur gitu. Walaupun yang anak buah ini misalnya Sidin sugih benar, usaha di mana-mana, Sidin buwakaf, meninggal Sidin, anak buah ini kada lagi meneruskan usaha, bangkrut berataan gitu. Biasa aja kada sugih kayak Sidin. Kayak apa harta Sidin hilang lah, secara dunia hilang, tapi secara akhirat harta Sidin masih ada. Kenapa? Karena itu pahalanya terus mengalir. Itu yang jadi salah satu ibadah paling afdol itu adalah sedekah jariyah. Bentuk sedekah jariyah itu salah satunya adalah wakaf, berwakaf tanah. Tanah tuh kada mungkin hilang tanah. Amun hilang sertifikat bisa. Hilang tanah kok ya kada tapi tadi pemilikannya hilang itu bisa. Nah, ini yang bilanya kita berduit itu harus tahu menggunakannya untuk yang mana itu. Nah, paling kada yang wajib ini kita tahu dipakai gasan apa, lalu dihitung kayak apa. Nah, dikit lagi bisa. Zakat ini kaitannya erat lawan hitung-hitungan. Maka jangan sampai kita salah hitung. Karena selain zakat ini yang ada hitung-hitungannya itu adalah faraid. Ini hitung-hitungan juga sama. Dan faraid ini hubungannya lawan harta. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia hidup ada ngarannya hukum zakat, ketika manusia meninggal ada ngarannya faraid. Hitungan faraid yang pengarahnya nih lizzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki 2 bagian. Nih lah dalam hitungan faraid ini rumusnya. Faraid itu jadi sebujurnya misalnya kayak ini pertanyaannya, pasti dapat lakian itu pasti lebih banyak dapat daripada bebinian, kada, tergantung kasusnya. Jadi kada sama tergantung kasusnya. Kayak apa gerang? Maksudnya tuh tergantung kasusnya. Contoh, seorang perempuan meninggal memiliki 1 orang suami, 1 orang anak perempuan.
ulangi lah, seorang perempuan meninggal memiliki satu orang suami dan satu orang anak perempuan. Anak perempuan ini anggap masih halus, umur 4 tahun, nah kayak gitu. Ini kan ada suami, berarti apa tuh? Lakian. Ada anak perempuan, beginian ya lah, maka halus lagi. Kuitannya ada dah habis dah meninggalan, di sana ada dah, ini anak tunggal. Pokoknya ahli warisnya keluarganya berdua nih aja lagi di dunia nih. Nah suami lawan anak beginian tadi. Itu kayak apa pembagian harta warisannya? Yang suami tadi dapat 1/4 karena apa? Karena ada anak. Yang anak tadi dapat 1/2. 1/2 lawan 1/4 lebih banyak 1/2. Nah, jadi bilanya ada orang yang berpada Islam tuh kada adil, belajar dulu faraid. Ya kasusnya ada sama. Nah dalam kasus ini kakak-anakan tadi walaupun bebiniannya umur sehari, binian melahirkan anak, imbah lahir sehari meninggal nang mama, dihitung warisnya nang mana yang terbanyak, yang bebinian hanya lahir tadi berapa dapatnya? 1/2, yang suami dapat 1/4. Nah tergantung kasusnya itu. Ini yang Islam itu sudah mengatur dah, maksudnya yang masalah harta gitu. Karena masalah harta ini itu yang bisa membuat perpecahan. Ada ingat lagi gitu loh, karena ada istilah duit kada beding sanak. Ya memang duit kada beding sanak, yang berdang sanak itu kan darah kita. Nah terakhir jadi kalau zakat itu adalah hitung-hitungan angka, maka bilanya ada orang ahli menghitungkan zakat nih, itu bagian dari pahala juga. Jadi misalnya bilanya di sekolahan mana, kita ini belajar matematika, ajar apa manfaatnya ya, dibawa ke kubur ada juga. Nah menghitung zakat, hitung faraid, nah itu jelas terpakai benar dah, itu jelas terpakai. Terbawalah dalam kubur, nah itu terbawa dalam kubur. Ketika menghitungkan zakat itu pas baik dan benar, menghitungkan faraidnya pas baik dan benar, itu merupakan bagian dari menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta ridha, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.